Hari ini kita lakukan gurah blekor pada Avanza tahun berapa, Pak? 2008. Ini Pak siapa? Pak Nurudin Indramayu ya. Lagi jualan ke Jogja. Nah, gurahnya itu mudah sekali. Jadi mesin dinyalakan di 2000 rpm. 2000 rpm saya ganjal ini karena turun, saya tekan lagi dikit supaya 2000. Nah, kemudian selang booster rem saya lepas, kemudian diganti selang dari blekor. Nah, ini tersedot dengan ukuran seperti ini. Ukurannya hanya satu keran ini. Ukurannya dari ujung ke sini sampai ujung sini ini sekitar 5 detik. Jadi ini kalau penuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, antara 5 sampai 6 detik. Ini aman. Jadi ini sebetulnya pekerjaan yang gawat karena mesin nyala dimasukkan air. Tapi karena ini airnya khusus dan sudah terbukti nyata, ini aman saja. Dengan catatan speednya seperti ini. Nah, ini nanti akan membersihkan kerak-kerak di klep-klep. Kemudian ini jadi dingin. Ini dingin Pak Rudin. Jadi dingin. Kayak kulkas Pak. Boleh dipegang. Ini intake-nya nih. Lakukan perlawanan. Nah, setelah separuh kita akan lakukan pengegasan untuk mengeluarkan kerak yang terproses separuh dulu. Jadi ini kita proses berlangsung, cairan masuk seperti bensin, masuk ke intake, kena 2 klep masuk, kemudian ruang bakar, busi, 2 klep keluar ke konverter katalitik ke ujung knalpot. Nah, ini ujung knalpot di sini. Ini mesin nyala 2000 rpm. Ini asapnya langsung keluar ke ujung knalpot. Nah, ini mengandung kerak-kerak. Nah, kita akan lakukan pengegasan karena ini sudah separuh botol. Kita lepas dulu selangnya, kemudian kita gas. Nah, pada saat digas inilah terjadi perlawanan karena dia akan berebut dulu pada saat digas. Nah, kalau mendekati 3000 dia akan melawan. Nah, dia akan turun sendiri. Siap Pak Joni. Nah, ini kita gas. Setelah bisa, nah dia akan melawan. Dia berebut. Ini di belakangnya berasapnya luar biasa. Ini melawan kerak-keraknya pada saat dikeluarkan. Nah, ini sudah bisa kita gas sekitar 5 kali sampai 10 kali. Nah, kenapa digas-gas? Ini fungsinya untuk pertama mengeluarkan kerak yang terproses. Yang kedua, melakukan penyetelan pada klep-klep. Karena ini klep-klepnya jadi bersih. Pada saat dia bergerak itu terjadi penyetelan otomatis. Nah, sehingga ini dilanjut lagi. Di 2000 rpm lagi saya ganjal lagi pakai pralon. Kemudian saya lanjut lagi. Cairan saya sedotkan lagi pakai selang ini. Nah, ini masuk secara bertahap sekitar 5 detik dari ujung sini ke ujung sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 nggak apa-apa. Jadi kecepatan di luar seperti ini, tapi kecepatan yang di air seperti ini. Ini aman saja, baik untuk mobil biasa maupun mobil mewah.
Jadi teman-teman, mobil apapun akan langsung berasa mobil baru lagi, tanpa bongkar, tanpa skir klep, tapi berasa di skir klep. Klepnya di skir jadi sempurna untuk kinerja, power, dan torsinya. Ini kalau diukur, kompresi di setiap silinder itu akan kembar. Biasanya paling bagus kan 14. Nah ini biasanya kalau sudah mobil tua ini, apalagi ini tahun 2008, itu 4 silinder itu akan beda-beda di setiap silindernya. Jadi kalau sudah dilakukan ini, klep-klep tersetel sempurna, maka akan langsung terjadi kompresinya kembali lagi, mobil seperti baru lagi. Jadi teman-teman tidak usah ragu-ragu, ini hanya 350.000. Kalau dilakukan overhaul itu bisa 3,5 juta dan 3 hari atau 4 hari orang nggak bisa kerja. Tapi kalau dengan Gurah ini kita bisa sambil nyantai, sambil omong-omong, proses berjalan, kemudian nanti akan begitu selesai hasilnya boleh diadu. Nah ini yang terlihat prosesnya adalah seperti ini. Inteknya dingin, seperti kulkas ini teman-teman. Ini basah karena ini kemasukan air yang khusus. Nah ini setelannya ini aja, keran ini tidak boleh terlalu kencang, maksimal 5 detik dari ujung selang ke ujung keran. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini aman. Jadi di sini agak kencang karena bercampur udara, tapi yang di sini yang harus diperhatikan. Proses sangat mudah, tapi harus hati-hati, itu saja. Ini tidak ada efek samping, yang ada hanya efek depan. Mobilnya akan amat sangat menyenangkan seperti mobil baru. Nanti akan saya lakukan test drive setelah selesai. Jadi nanti bisa disaksikan di video saya. Ini sedang proses gurahnya. Ini mobil Indramayu yang sedang berobat di Jogja, Pak Nurudin. Jadi teman-teman, kalau pas ke Jogja silahkan main. Saya bisa menggarapnya di Jogja, atau bisa beli online. Nanti tinggal dilakukan sendiri di rumah, bisa video call sama saya. Jadi teman-teman kalau mau mobilnya kembali waras, artinya kembali sehat dan betul-betul menyenangkan, itu bisa dilakukan Gurah Blackcore ini. Ini prosesnya mudah sekali, tapi hasilnya maksimal sekali. Beda dengan gurah-gurah konvensional yang harus melepas busi, kemudian memasukkan cairan, kemudian disedot. Ini tidak perlu disedot, ini langsung digas-gas keluar ke ujung knalpot. Karena hasil olahannya itu berupa debu. Di video VT saya yang lalu sudah saya upload apa yang keluar dari ruang bakar setelah terjadi proses ini. Ini sangat hebat sekali. Ini temuan orang Jogja. Ini mengadopsi tim balap Formula One Ferrari. Jadi ini bukan ngawur-ngawuran, bukan hasil uji coba serabutan, enggak. Ini hasil riset panjang. Saya tidak berani ambil resiko kalau yang bikin bukan ilmuwan. Ini yang bikin bukan saya hanya pemasarnya saja. Tapi saya tahu latar belakang dari yang bikin ini. Beliau lulusan Brawijaya Malang dan sudah bekerja di perusahaan asing 2 tahun, kemudian
sebagai wartawan tabloid otomotif di Gramedia Group. Nah, di situ beliau mengasah ilmunya dan bertemu dengan tokoh-tokoh dunia seperti tim balap Formula One Ferrari, kemudian tim Yamaha. Nah, banyak ilmu yang bisa didapat dari sana. Ini kelihatannya sepele, tapi betul-betul luar biasa untuk kinerjanya. Ini hanya air biru, tapi ini air biru hasil olahan, hasil riset panjang. Jadi kenapa saya berani mesin nyala dimasukin air, itu karena sudah merupakan hasil riset. Kalau ngawur-ngawuran saya bisa dituntut sama Pak Nurudin. Ini Pak Nurudin sudah lama ya Pak ngikutin Blekor ya? Sudah ada 2 tahun ya, setahun lebih. Jadi teman-teman, ini hanya gurah saja. Kalau pemasangan Blekor beda, pemasangan Blekor di sini sumbernya diambil dari uap oli sama uap bensin. Ini digabung, masuk Blekor, kemudian output Blekor disedot masuk ke sini. Ini lagi digurah Bang Tuan Muda. Jadi ini pembersihan ruang bakar tanpa bongkar. Blekor tuning ke dalam intake manifold dengan ukuran tertentu. Kecepatannya seperti ini. Jadi kecepatan dari ujung selang ke keran sini maksimal 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini aman. Tidak boleh langsung sebotol ini bisa habis. Ini langsung betul-betul turun mesin dan saya harus mengganti kerugian. Tapi karena ini terukur, ini hasilnya akan aman. Begitu selesai akan setara dengan mobil baru, karena kompresi di setiap silindernya akan pulih lagi. Jadi teman-teman, kalau yang mau gurah sendiri di rumah juga bisa. Kalau mesin diesel beda, mesin diesel disemprotkan di intake manifold yang masuk ke turbo atau masuk intake. Dikasih bisa dari selang booster rem atau dari intake bisa. Jadi kalau dilakukan sendiri di rumah, mobil akan berasa betul-betul baru. Lah, ini agak turun, saya naikkan lagi dengan cara diganjal pakai pralon supaya bisa 2000. Kenapa 2000? Supaya tidak mudah mati dan sedotannya cukup kuat. Kemudian proses langsung ke ujung knalpot di sini. Ini keluar asap dan debu. Ini mobil dari Indramayu, saya posisi di Jogja. Nah, jadi kalau dilakukan rutin, ini setara kita turun mesin tapi tanpa bongkar. Nah, kalau turun mesin teman-teman tahu sendiri, bersih, kemudian keraknya langsung keluar jadi asap. Kemudian karena dia gerak, klepnya menempati tempatnya yang baru tanpa kita setel. Tersetel secara otomatis. Jadi teman-teman, ini nanti sebentar akan selesai. Setelah ini habis, kita akan lakukan pengegasan supaya kerak-kerak yang ada di sini dan sekaligus penyetelan klepnya langsung terjadi. Jadi kalau ini dilakukan rutin, mobil kita akan berasa selalu baru. Mobil keluar dari pabrik karena kompres 4 silinder seperti ini lampu dasar, kemudian diganti black tuning, kemudian untuk menyedot. Jadi ini kalau sudah tersedot gini, masuk secara bertahap, masuk ke dalam ruang bakar,
kena 16 klep, kena 4 silinder, langsung keluar. Kemudian nanti setelah ini habis, kita lakukan pengegasan untuk menendang kerak-kerak yang terproses tersebut. Jadi saat selesai nanti mobil ini akan betul-betul jadi mobil seperti baru lagi. Dan itu sangat dinikmati, bisa dalam waktu panjang. Bisa sekitar 5.000 kilo masih enak. Dan ini terjaga keamanannya karena langsung keluar lagi ke ujung knalpot. Ini resikonya hanya satu, kalau kebesaran airnya. Tapi kalau dengan ukuran standar seperti ini akan aman. Cepat gelembung akan menentukan kecepatan air masuk ke mesin. Nah, saat ini terproses bagus, ini aman saja. Ini proses sudah selesai, kita lakukan pengegasan untuk kerem terproses. Sudah kita pengegasan untuk menendang keluar. Ini yang itu panas. Biasanya hampir 1.000 yang turun melawan berebut, dan ini dikenalnya setelah bisa lock, ini naiknya cepat sekali seperti wiper. Ini jadi super sangar untuk ininya, untuk apa, agresivitas dari mesin. Kayak wiper, Pak. Oh. Gawat ini. Ini kita sedang sekitar 10 kali untuk sekali nyetel klep-klep. Nah, ini cukup. Yang kenceng hanya suara itu. Apalagi kalau sudah dimasukin aditif, maka mesin akan hampir hilang suaranya. Ini proses sudah selesai, tinggal saya balikin lagi. Saya balikin lagi untuk filternya. Oke teman-teman, sekian dulu. Nanti saya lanjut lagi pada saat test drive. Ini saya balikin lagi untuk filternya. Jadi teman-teman, ini sudah selesai prosesnya. Saya balikin lagi. Untuk selang dari blacor saya cabut. Kemudian saya balikin lagi. Alatnya hanya ini. Kemudian selang bos rem saya balikin lagi supaya aman untuk remnya. Karena kalau ini jadi keras. Nah, hanya begini kita balikin lagi klemnya. Ya Bang Eki, ini wilayahnya agak tertutup, jadi
Sinyalnya kurang, Pak, tolong dipegang ini, Pak. Nah, selesai.